Brighton merupakan klub mediocre yang mampu menelurkan bakat-bakat pemain muda. Gak heran klub yang berjuluk The Seagulls ini bisa menjual pemainnya dengan mahar yang gak masuk akal. Setelah melepas bintang dan pelatihnya ke Chelsea, sekarang ada Alexis McAllister yang disebut-sebut bakal dijual dengan mahar yang lumayan fantastis. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Brighton sebagai berikut. Main pakai skuad seadanya. Brighton bukanlah klub besar ataupun klub kaya seperti Manchester City ataupun Chelsea. Jadi wajar kalau klub yang berjuluk Seagulls ini hanya punya pemain yang seadanya. Walaupun begitu, klub-klub di Liga Premier Inggris tidak bisa memandang Brighton sebelah mata. Di musim ini saja Brighton sudah menumbangkan 2 klub papan atas Liga Inggris. Di laga pembuka musim ini, Brentford berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 1-2. Padahal setan merah sedang membara karena dinahkodai oleh pelatih yang baru, yakni Erik ten Hag. Bukan hanya Manchester United, di pekan ke-14 Seagulls juga berhasil menang telak atas klub London Chelsea FC dengan skor 4-1. Ini membuat mereka naik ke peringkat 8 klasemen sementara. Belum puas membantai Chelsea di pekan ke-19 kemarin, klub asuhan Roberto De Zerbi ini kembali menang dengan skor 1-4 kala membantai Everton di kandang mereka sendiri. Bahkan pelatih Liverpool Jurgen Klopp juga sempat memuji penampilan skuad asuhan Roberto De Zerbi. Hal ini Klopp sampaikan kala The Reds secara mengejutkan ditahan imbang oleh skuad The Seagulls. Klopp mengatakan kalau Brighton di bawah asuhan Roberto De Zerbi sedikit berbeda. Mereka menjadi lebih berbahaya dan pantas untuk mendapatkan sesuatu yang dibanggakan. Kini Brighton masih berada di peringkat 8 klasemen sementara Premier League. Dari 17 pertandingan, Seagulls berhasil mengumpulkan 27 poin. Berhasil menipu Chelsea. Musim 2022-2023 bukanlah musim yang diharapkan oleh Chelsea. Pasalnya sejauh ini The Blues hanya mampu mengoleksi 25 poin dan berada di peringkat 10 Liga Inggris. Menariknya, Brighton punya campur tangan atas anjloknya performa Chelsea di musim ini. 2 ex mereka, Marc Cucurella dan Graham Potter, yang menjadi biang keladinya. Didatangkan pada musim panas 2022 yang lalu, Cucurella diprediksi akan menjadi pesaing sempurna untuk Ben Chilwell di sisi kiri pertahanan Chelsea. Berstatus sebagai pemain terbaik Brighton di musim yang sebelumnya, pemilik Chelsea Todd Boehly mengatakan kalau Cucurella adalah bek elit yang akan menjadi bagian penting dari klub. Nggak seperti kata Boehly, Cucurella malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Dari 21 pertandingan bersama Chelsea, bek Spanyol ini hanya mencatatkan rating sebesar 6,67. Padahal pemain asal Spanyol ini diboyong dengan mahar yang tinggi. Saat itu, skuad The Blues harus merogoh kocek sebesar 65 juta euro demi mendaratkan Cucurella ke Stamford Bridge. Terakhir, ada ex-Brighton yang menjadi biang keladi menurunnya performa Chelsea di musim ini adalah Graham Potter. Potter ditunjuk sebagai pelatih menggantikan Thomas Tuchel. Chelsea di bawah arahan Potter sempat optimis dalam menghadapi musim ini. Pelatih asal Inggris ini sempat membawa Chelsea ke peringkat 4 besar Liga Inggris dan menjadi juara grup E di Liga Champions. Lambat laun penampilan Chelsea semakin berantakan dan juga hancur. Hingga pekan ke-19 Potter belum menemukan racikan yang pas untuk skuad The Blues. Bahkan posisi Brighton saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Chelsea. Banyak pemain yang dipanggil ke Piala Dunia. Bukan berstatus sebagai klub besar, tapi Brighton punya 12 pemain yang membela timnas. Salah satunya seperti Robert Sanchez, Kaoru Mitoma, dan juga Leandro Trossard. Luis Enrique secara mengejutkan gak membawa David De Gea pada Piala Dunia Qatar yang lalu. Juru taktik Spanyol itu memilih untuk membawa 3 kiper dan salah satunya adalah Robert Sanchez. Penampilan impresifnya bersama Brighton membuat Enrique kepincut dengan pemain 24 tahun ini. Bersama Seagulls, dia sudah tampil sebanyak 17 kali dan mencatatkan 4 clean sheet di musim ini. Selanjutnya ada nama Kaoru Mitoma. Pemain asal Jepang ini menyita perhatian publik sebab dia menampilkan performa yang apik bersama skuad Samurai Biru. Mungkin kita masih ingat dengan umpan krusial yang hampir keluar garis lapangan. Dialah Kaoru Mitoma. Dari asisnya itu, Jepang sukses menang tipis atas Spanyol dengan skor 2-1. Selanjutnya juga ada bintang Brighton yakni Leandro Trossard. Pemain didikan QRC Genk ini dibawa oleh Roberto Martinez pada pegelaran Piala Dunia Qatar kemarin.
Sayangnya Trossard gagal menunjukkan penampilan gemilang di perhelatan tersebut, sebab Belgia harus tersisih pada babak grup setelah kalah saing dengan Maroko dan juga Kroasia. Selain ketiga pemain di atas, masih ada nama-nama lain seperti Jakub Moder, Tariq Lamptey, Alexis Marc Allister, hingga Moises Caicedo. Tiba-tiba punya pemain juara dunia. Brighton gak cuma menyumbangkan banyak pemain ke Piala Dunia 2022 yang lalu. Pasalnya, skuad The Seagulls juga punya pemain yang berlabel juara dunia. Pemain tersebut adalah Alexis Marc Allister yang berhasil meraih gelar juara bersama Argentina. Pemain 24 tahun ini menunjukkan performa yang gemilang selama Piala Dunia yang lalu. Namun, perjalanan Marc Allister selama Piala Dunia berawal dengan cara yang gak mulus. Sebab ex dari Boca Junior ini cuma jadi pilihan kedua dari sang pelatih Lionel Scaloni. Nasib itu berubah saat Albi Celeste menelan kekalahan memalukan 1-2 atas Arab Saudi. Setelah itu Scaloni merombak skuadnya dan memasang Allister di lini tengah. Kepercayaan mahal itu dibayar dengan kontan oleh gelandang kelahiran Santa Rosa itu. Dia berhasil tampil apik selama perhelatan Piala Dunia. Gak cuman itu, Allister juga sempat mencuri perhatian saat meraih Man of the Match. Saat itu, pemain kelahiran 1998 berhasil mengemas 1 gol saat menghadapi Polandia di babak fase grup. Mantan pemain dari Argentinos Juniors ini menjadi satu-satunya pemain dari skuad juara Piala Dunia yang bermain di Brighton. Cukup unik mengingat Brighton bukanlah klub yang besar. Atas penampilan apiknya tersebut, Allister mendapatkan sambutan yang sangat meriah oleh rekannya saat kembali ke Brighton. Dalam sambutannya tersebut terlihat dia mengangkat replika trofi juara dunia. Sementara itu, pujian datang dari CEO Brighton yakni Paul Barber. Menurutnya, apa yang diraih oleh Allister itu merupakan buah dari kerja keras semenjak tiba di Stadion Falmer 3 tahun yang lalu. Harga pemain yang melambung tinggi. Berkat penampilan gacor itu membuat Allister digandrungi oleh banyak klub top Eropa, mulai dari Manchester United, Arsenal sampai raksasa asal Italia Juventus. Dari beberapa nama mentereng tersebut, Juventus yang paling gencar untuk mengamankan jasanya. Bahkan skuad si Nyonya tua siap berinvestasi sebanyak 50 juta euro demi Allister. Nggak kalah dengan Juventus, Chelsea juga belum kapok dengan produk dari Brighton. Chelsea siap memberikan tikungan yang maut kepada skuad Bianconeri nantinya. Artinya Brighton akan ketiban rezeki nomplok seandainya berhasil menjual sang pemain dengan harga mahal. Singkat cerita, Brighton dulu memboyong Allister hanya dengan harga 12 juta euro saja. Selain Allister, lonjakan harga yang tinggi ini juga terjadi kepada Moises Caicedo. Gelandang asal Ekuador ini juga gencar diincar Chelsea seandainya gagal datangkan Enzo Fernandez. Skuad The Blues harus menyiapkan dana sebesar 38 juta euro untuk memboyongnya. Ini bakal jadi keuntungan yang kesekian kalinya bila transfer ini terrealisasi. Sebab Brighton cuma merekrut Caicedo dengan mahar 4,5 juta euro saja. Saat itu, gelandang 21 tahun ini diangkut dari klub Birkot VE yang berasal dari Liga Belgia. Terakhir juga ada Robert Sanchez yang juga memiliki harga yang cukup besar. Pemain timnas Spanyol ini punya market value sebesar 38 juta euro menurut Transfer Market. Padahal Brighton gak perlu uang sepeser pun untuk mendapatkan Robert Sanchez. Sebab pemain 25 tahun ini memang merupakan produk asli dari Akademi Brighton. Itulah ulasan kehebatan Brighton dalam memoles bibit unggul menjadi pemain jempolan lalu dijual dengan harga mahal. Bagaimana pendapatmu? Apakah Brighton jadi klub yang paling untung di bursa transfer nantinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.